Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Soal-soal ini sering keluar di SKB sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan SKB tahun ini juga keluar, teman-teman. Oh ya teman-teman, komen di bawah dong, kalian mau nggak saya bikinin video tentang perhitungan SKD dan SKB ya, supaya nanti tahu kira-kira saya lulus nggak ya di SKB nanti. Seperti itu, perhitungannya ada. Mau nggak teman-teman? Kalau mau kalian komen, kalau nggak mau komen like, share ya sebanyak-banyaknya. Kalian subscribe juga, jangan lupa. Sebelum kita masuk soal, jangan lupa like ya, share, komen, dan subscribe teman-teman, supaya saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, kita masuk ke soalnya. Bidan melakukan rujukan pada Nyonya F, G1, P0, A0 dengan kehamilan lebih bulan. Usia kehamilan dikatakan lebih bulan jika usia kehamilan adalah A. 38 minggu, B. 40 minggu, C. lebih dari 42 minggu, D. lebih dari 39 minggu, atau E. kurang dari 37 minggu. Jawabannya adalah C. lebih dari 42 minggu. Kehamilan lebih dari 42 minggu disebut juga serotinus. Nyonya J datang ke bidan praktek mandiri mengatakan sering merasa pusing. Penyebab pusing pada Nyonya J dapat dikarenakan A. hiperglikemia, B. hiperkalsemia, C. hiproglikemia, D. hipoglikemia, atau E. hipokalsemia. Jawabannya adalah D. hipoglikemia, kekurangan gula dalam darah. Rasa pusing sering menjadi keluhan ibu hamil trimester 2 dan trimester 3, kemungkinan disebabkan hipoglikemia. Nyonya U datang ke bidan praktek mandiri mengatakan pada wajahnya muncul flek hitam terutama pada pipi, hidung, dan dahi. Flek hitam pada wajah yang dialami Nyonya U disebut dengan A. linea alba, B. striae alba, C. cloaca gravidarum, D. striae albicans, atau E. striae gravidarum. Jawabannya adalah C. cloaca gravidarum ya. Jadi A, B, D itu letaknya bukan flek garis-garis di perut ya. Jadi ibu hamil sering mengalami hiperpigmentasi itu karena hormon. Jadi hal yang fisiologis atau wajar ya teman-teman. Nyonya A, G1, P0, G2, P1, A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan amenorrea 3 bulan, mengatakan sering mual muntah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan TFU 3 jari di bawah pusat dan tidak teraba bolotemen. Terdapat darah berwarna kecoklatan. Diagnosis yang mungkin adalah A. kehamilan A dengan anemia, B. kehamilan ektopik terganggu, C. kehamilan dengan abortus imminens, D. kehamilan dengan mola hidatidosa, atau E. kehamilan dengan hiperemesis gravidarum. Jawabannya adalah D. kehamilan dengan mola hidatidosa ya. Jadi di sini sudah kelihatan ya. Dia hamilnya 3 bulan nih. Itu dia tidak mens 3 bulan ya. Mengatakan sering mual muntah. Dari pemeriksaannya juga TFU-nya 3 jari bawah pusat yang harusnya 20 minggu ya kira-kira ya. Tapi tidak teraba bolotemen, harusnya kan teraba, ya kan? Nah, ciri khasnya mula ini teman-teman sama kayak hamil begitu, jadi mual muntah juga, ada pembesaran perut seperti itu ya teman-teman. Nah, mola hidatidosa merupakan suatu kehamilan di mana hasil konsepsinya tidak berkembang menjadi embrio, tapi terjadi proliferasi dari fili choriolis disertai dengan degenerasi hidrofik ya. Oke teman-teman, nah ini nih intermezzo dulu ya teman-teman. Nah ini harus kalian hafalkan ya. Cuci tangan pakai sabun CTPS ini sering keluar nih selalu, walaupun hanya 1 nomor tapi berharga teman-teman ya. Kalian kalau tidak hafal ini ya akan kehilangan 5 poin di SKB ya. Jadi pertama gosok kedua telapak tangan, kedua gosok punggung tangan secara bergantian, kemudian gosok sela-sela tangan, kemudian kunci tangan, putar jempol ke dalam secara bergantian, kemudian gosok ujung-ujung jari. Saya hafalnya pakai nyanyian. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, telungkupkan 2 tangan bergantian, mengapa
Mengetuk dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok ujung jari. Masalah selalu menghafalkan dengan nyanyian biar mudah menghafalnya. Oke, kita masuk ke soal lagi ya. Efek obat yang diminum ibu hamil tidak selalu langsung bisa kelihatan saat itu juga, tetapi kadang baru kelihatan ketika bayi menginjak dewasa. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh obat tetrasiklin yang dikonsumsi ibu hamil adalah A. Kanker ovarium setelah dewasa, B. Gangguan pada pembentukan alat pencernaan, C. Gangguan pada pembentukan organ penting, D. Gangguan pertumbuhan tulang dan perubahan warna gigi, atau E. Gangguan emosi. Jawabannya adalah D. Gangguan pertumbuhan tulang dan perubahan warna gigi. Nah, efek ibu hamil mengkonsumsi tetrasiklin berdampak pada gangguan pertumbuhan tulang, perubahan warna gigi, yaitu giginya menguning nanti ketika lahir ya. Kasihan ya. Gigi mudah rapuh pada bayi ketika menjadi anak-anak. Nyonya K, G1P0A0 hamil trimester 1 datang ke puskesmas mengatakan sering BAK sehingga mengganggu tidur karena sering terbangun. Penyebab sering BAK pada ibu hamil trimester 1 diantaranya adalah A. Ibu hamil terlalu banyak minum, B. Minum teh sebelum tidur, C. Kandung kemih tertekan oleh pembesaran uterus, D. Infeksi saluran kemih, atau D. Jangan minum teh sebelum tidur. Ya, jawabannya adalah C. Kandung kemih tertekan oleh pembesaran uterus. Nah, ibu hamil pada trimester 1 teman-teman mengeluhkan BAK. Faktor penyebabnya antara lain uterus membesar hingga menekan kandung kemih, natrium yang meningkat sehingga sering menyebabkan BAK, atau perubahan fisiologis pada ginjal. Nyonya L, G1P0A0 hamil trimester 1 datang ke puskesmas mengatakan terkadang sakit kepala. Cara meringankan atau mencegah sakit kepala pada ibu hamil trimester 1 adalah A. Minum analgetik untuk mengurangi sakit, B. Tidur tanpa bantal, C. Pijat pada daerah kepala dan sering mencuci rambut, D. Tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari, atau E. Tidur dengan bantal tinggi. Jawabannya adalah D. Tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari ya. Jadi cara meringankan untuk mencegah sakit kepala yaitu relaksasi untuk meringankan ketegangan atau spasme, masase atau pijit leher otot dan bahu, dan tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari. Nyonya E, G1P0A0 hamil 3 bulan datang ke puskesmas dengan mengeluh puting rata. Persiapan yang sebaiknya dilakukan agar nantinya dapat menyusui dengan baik adalah A. Menarik-narik puting susu dengan menggunakan nipple sled, B. Tekan areola memain dengan kedua ibu jari, C. Mengkonsumsi makanan bergizi, D. Memakai nipple sled sejak kehamilan 16 minggu, E. Tidak perlu persiapan khusus setelah melahirkan puting lebih menjulur keluar. Jawabannya adalah E, teman-teman, tidak perlu persiapan khusus setelah melahirkan puting lebih menjulur keluar. Karena yang A, B, kemudian D ini ketika kita dilakukan menarik puting susu atau menggunakan nipple sled itu bisa merangsang kontraksi sehingga bahaya untuk kandungannya teman-teman ya. Jadi penjelasannya, payudara dan puting harus periksakan sejak kunjungan pertama. Pada ibu dengan puting susu rata tidak perlu dipersiapkan khusus karena biasanya setelah melahirkan puting susu lebih menjulur keluar, seperti itu ya teman-teman. Nyonya D, G1P0A0 hamil trimester 1 datang ke puskesmas mengatakan sikapnya menjadi ambivalen. Yang dimaksud dengan ambivalen adalah A. Selalu menerima dan menyenangi kehamilannya, B. Kadang-kadang senang pada kehamilan, kadang-kadang tidak menerima kehamilannya, C. Semua benar, D. Selalu menolak dan kecewa terhadap kehamilannya, E. Menerima apabila kehamilan diinginkannya. Jawabannya adalah B. Kadang-kadang senang pada kehamilannya, kadang-kadang tidak menerima kehamilannya. Kadang merasa senang dan bahagia akan menjadi ibu dan orang tua, tapi tidak sedikit juga ibu hamil merasa sedih dan bahkan kecewa setelah mengetahui dirinya hamil. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke bidan praktik mandiri bersama ibunya mengatakan haidnya sudah lebih dari 9 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Diagnosis yang tepat atau yang mungkin pada kasus di atas adalah amenorea, A, B, oligomenorea, C, polimenorea,
D. Hipermenorrea atau E. Hipomenorrea? Jawabannya adalah dia teman-teman, hipermenorrea, karena satu hari dia mengeluarkan banyak darah ya. Jadi pengertiannya amenorrea adalah tidak pernah menstruasi. Nah, amenorrea ada dua teman-teman, primer dan sekunder. Primer itu ketika tidak mens sama sekali dari bayi sampai umur 18 tahun atau lebih ya. Kemudian oligomenorrea adalah siklus menstruasinya terlalu panjang, lebih dari 30 hari. Kemudian polimenorrea, siklus menstruasinya lebih cepat, lebih banyak atau cepat, kurang dari 21 hari. Kemudian hipomenorrea, yaitu jumlah darahnya yang sedikit. Nah, teman-teman, ini ya kita selipi dengan program-program kesehatan ya. Ini PISPK ya. Teman-teman ya, keluarga sehat ya. Di sini sudah jelas ya, banyak sekali indikatornya ya, indikator. Yang pertama adalah di sini dulu teman-teman, ibu melakukan persalinan Fasiankes ya, mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu, ASI eksklusif ya teman-teman, bayi mendapatkan pemantauan pertumbuhan, kemudian penderita TBC paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, kemudian penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak didiskriminasi. Kemudian anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai akses sarana air bersih, kemudian yang terakhir adalah mempunyai akses menggunakan jamban sehat, kemudian keluarga mengikuti program KB. Ada 12 indikator keluarga sehat teman-teman. Ini juga sering-sering dibaca ya, karena orang membaca itu beda sama orang yang belum pernah sama sekali membaca ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Oh ya, ini jangan lupa nih teman-teman, kalian yang butuh referensi tempat belajar nih, ada sahabat CPNS di sini lengkap banget teman-teman. Ada materinya, kemudian tryout dan latihannya itu sistemnya kayak CAT begitu teman-teman ya. Kemudian ada sesi Zoom-nya juga nih di sini lengkap. Kalian kalau mau daftar bisa pakai kode referral ini ya teman-teman ya, supaya kalian dapat potongan harga. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya doakan yang menonton ini lancar di SKB dan lulus ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya teman-teman. Selamat bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.